ibu-ibu sudah berkumpul di rumah Ibu Dini, di mana kemarin telah kita mengadakan kesepakatan untuk mempraktekkan cara membuat pempek ikan teri untuk membantu sedikit perekonomian keluarga. Dimanapun cara pembuatan ini simple, bahannya pun mudah didapat dan tidak menguras dompet yang terlalu besar. Nah, adapun kemarin saya sudah jelaskan bahan-bahan yang akan dipergunakan untuk membuat pempek ini sangat simpel, yaitu di mana di sini ada sagu, ada tepung, ikan teri, terus untuk adonan basahnya. Dan sekarang ini ada untuk cukanya ibu-ibu. Di sini ada gula merah batok, ada cabai, bawang putih, asam, garam atau penyedap rasa. Nah, sekarang cara membuatkannya kemarin saya sudah jelaskan, yaitu dengan membuat adonan dengan menggunakan air mendidih atau boleh dengan cara mengaduk di dalam wajan sambil dipanaskan sampai adonannya mengental ya ibu-ibu. Sekarang saya minta salah satu ibu-ibu untuk mempraktekkan membuatnya dengan cara saya ajarkan kemarin. Gimana kalau Ibu Desi? Ya Bu ya? Oke, ini ada baskom kosong, di mana baskom ini untuk digunakan membuat adonan basah. Oke, sekarang Ibu Desi ambil. Mempraktekkan. Sebelum mempraktekkan Ibu, kita sterilkan dulu ya. Cuci dulu tangannya. Nah, di sini ada sekitar 3 mata atau 3 gram sagu. Kita campurkan saja Ibu cara mengadanya. Nah, terus di sini ada tepung. Ini paling banyak ini sagu ya Bu, supaya dia adanya agak lembut. Nah, ini ada tepung. Terus ini ikan teri yang sudah dihaluskan atau di blender tadi. Ini jangan langsung dicampur. Kalau langsung dicampur dia rasanya tidak berbau ikan. Nah, sekarang caranya kita gunakan pertama ambil air panas, disiram ibu-ibu ya. Disiram dengan ke ikan teri yang sudah di blender tadi. Ya. Sekarang kita adon. Pertama adon dulu ini Bu, diaduk rata. Coba. Nah, sekarang saya suruh Ibu Ayu untuk membuat cukanya. Jadi pempek masak, cuka masak ada. Nah, silakan Ibu. Ini sudah saya cuci. Haluskan dulu cabai sama bawang putih. Ibu Ayu. Garam. Sterilkan dulu tangannya. Nah, sudah Bu diaduk. Nah, caranya Nah, untuk Ibu Tiara membuat cuka. Ini sedikit garam. Karena kita menggunakan gula batok tadi ya. Terus ini diaduk supaya airnya rata dan ikannya tadi tuh masak. Nah, oke, kita kasih ke sini sambil diaduk Ibu kasih. Terus diaduk terus sampai rata. Ini jangan terlalu banyak airnya karena adonannya tidak banyak ya, harus kental. Ya, terus Ibu. Pada terki namu ben. Terus Serubek murna bu. Terus lagi berarti Dipakai terus. Nanti dulu kita beri. ini pinggir-pinggirnya di ini kan seperti ini ya. Jadi adonannya rata. Nah,
tangan ya. Kalau ada sarung tangan, bikinnya sebenarnya harus pakai sarung tangan plastik. Sudah Ibu Desi, kalau sudah kayak gini boleh menggunakan tangan. Tadi kan tangannya sudah dicuci, diulek, bisa kan diulek-ulek ya. Ya boleh diulek, ini dibersihkan. Nah, sambil kita menunggu ini, kita panaskan airnya. Nah, ini air untuk merebusnya ini kita kasih sedikit minyak kelapa atau minyak sayur, dikasih garam sedikit biar tidak lengket. Nah, ya diulek itu sampai rata ya, itu sudah kayaknya sudah cukup. Nah, sudah adonannya sudah lumayan lunak. Ini belum. Nah, sudah. Ulek lagi. Nah, sudah ulek. Di sini ada sagu, tangannya dicampur sagu, terus di ulek-ulek, digulung-gulung. Nah, coba. Gulungnya panjang saja ya, nanti kita rebusnya, kita iris tipis-tipis supaya tidak mentah di dalam. Nggak apa-apa, besar-besar nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bagi dua aja adonannya. Oke, sudah cukup Ibu Tiara. Ini tadi cabenya sudah diulek sampai halus. Nah, tadi kan air panasnya sudah kita masak sampai mendidih. Nah, ulek mendidih. Sekarang kita masukkan ini ada sedikit asam jawa. Ya, di sini ada sedikit asam jawa kita masukkan, terus gula merahnya kita masukkan. Kita tunggu sampai gula merahnya hancur. Ibu Tiara, tolong Ibu Tiara, ininya ditambah lagi gula merahnya, diiris gula merahnya lagi ya. Ini bumbunya sudah siap. Terus ya, jangan dilempek, dibikin bulat. Nah, ya. Dibikin bulat. Sudah? Terus diiris tipis. Kalau kita merebusnya langsung kayak gini, biasanya dia akan mantap di dalam, kurang matang. Nah, setelah diulek kayak gini, ibu-ibu, biar dia matang, tidak mentah di dalam, kita harus iris. Irisnya jangan ditekan, kalau ditekan dia melempek. Nah, kayak gini aja, nah, pelan-pelan. Nah, bisa Ibu Desi? Bisa? Ya. Atau ada yang lain pengen mencoba? Oke? Santo Sera. Ini ditekan aja Ibu. Gak apa-apa. Nanti dia hancur. Ya. Sudah airnya tadi agak banyak, jadi kita tambah lagi gula merahnya. Oke. Tadi bumbunya jangan ditekan ya, pelan-pelan. Nah, kalau saya biasanya bikin cuka itu jangan dikasih sasa, karena kita menggunakan gula batok. Tapi kalau pakai gula biasa boleh. Nah, jadi rasanya tuh tidak tidak amis. Oke, sudah. Ini kita pipihkan. Ini airnya sudah hampir mendidih. Ya.
aja. Kenapa diiris tipis kayak gini? Supaya matangnya sama rata, jadi dia tidak mentah di dalam. Nah biasanya ini Bu, saya jual ini 1.000, satu ini 1.000. Kenapa mahal? Karena ikan, walaupun bukan ikan giling ataupun ikan laut, tapi dia akan merasa seperti ikan. Oke. Ini kalau ngirisnya langsung dipisah biar tidak lengket. Oke, sekarang suruh Ibu Murna untuk merebus. Ibu, bisa kan? Untuk merebus. Di sini. Nah, ini merebus ya, Bu. Ya. Nanti kalau adonannya sudah masak, dia akan mengangkat ke atas, ataupun kalau bahasa kita di kampung itu nembol. Ya. Nah ini belum matang ya, nanti kalau dia matang dia nimbul sendiri itu. Sudah. Sekarang kita akan lihat cukanya. Ini sudah lumayan mendidih, kena airnya tadi sudah mendidih. Oke, agak kita kecilkan supaya tidak meluber. Ini boleh dicicip atau rasa yang keasinan atau kemanisan. Ini garam dikit. Bisa kayak Nah ibu-ibu, ini sudah matang karena dia sudah mengangkat ke atas. Kalau kita goreng dia harus cepat digunakan, tapi kalau untuk lama ini bisa bertahan sampai 1 minggu, atau bisa diletakkan di dalam kulkas, dia akan lama bisa digunakan. Oke, air cuka tadi sudah dan di dalam 1 kilo sagu, setengah kilo tepung itu biasanya saya menghasilkan sampai 150. Modalnya itu cuma sekitar 85.000 dengan harga bahan. Jadi kita sudah mendapatkan keuntungan. Kalau kita bikinnya lebih banyak, untung kita lebih banyak, tapi tidak banyak untuk dimakan. Kalau banyak dimakan, untung kita akan habis. Jadi dengan usaha seperti ini kita bisa membantu sedikit perekonomian kita. Nah, cara jualnya
ini cara jualnya ini disimpan bisa lama ini. Terus kalau biasanya pembeli itu mau yang kayak sudah direbus, ada juga mau yang digoreng. Kalau mau digoreng tinggal lagi digoreng. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Sudah bisa semua? Saya yakin mungkin di rumah sudah biasa bikin pempek ya. Oke, baiklah, mungkin ini presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas bantuannya, sudah mau belajar di rumahnya Ibu Dini tadi. Mungkin suatu hari nanti atau besok kita akan lanjutkan lagi dengan praktek kepemudaan untuk kelihatan tugas yang serang. selanjutnya. Terima kasih ya Ibu-ibu, saya ucapkan dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.